Nggak tahu. Nggak tahu. Pancasila bukan? Pancasila. 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 Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dasar negara Indonesia Pancasila. Iya. Pancasila. Pancasila, oke? Enggak tahu kakak. Nggak tahu juga. Lupa lah kak. Beda-beda tetapi tetap satu juga. Eka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Setahu saya Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Walau berbeda-beda tetap satu. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Oke? Nggak tahu kak. Karena kita berada di negara Indonesia. Kita harus mempertahankan negara kita agar tidak dijajah oleh orang lain lagi atau dihancurkan dari dalam. Itu sangat penting. Kalau tidak kita membela negara, terus siapa lagi? Karena sikap bela negara wajib ada di individu masing-masing individu warga negara Indonesia. Ya penting sekali mas. Yang pertama namanya bela negara itu kita harus menjunjung tinggi negara kita supaya negara kita dapat maju bersama-sama. Hanya kalau menurut saya bahwa setiap warga mempunyai kewajiban untuk membela negaranya. Penting dalam membela negara. Artinya kan kita harus wajib membela negara supaya mencegah kerja yang masuk dari luar, ancaman-ancaman dari luar negeri kita ini. Tak tahu kak. Belajar dengan sungguh-sungguh, mematuhi protokol kesehatan, Anti korupsi. anti korupsi. Itu merawat lingkungan setempat, karena dengan kita merawat lingkungan setempat sama saja kita merawat Indonesia. Ya, saya sendiri selaku secara tenaga pendidik tentunya yang pertama adalah mendidik anak didik itu supaya nantinya bisa mencerdaskan bangsa. Kalau saya pribadi itu dengan menyekolahkan anak dengan memberi pendidikan sehingga anak itu bisa berbakti kepada nusa, agama dan bangsa. Contohnya adalah dengan bergotong royong, kemudian menanam kembali hutan yang gundul, membersihkan pencemaran laut ataupun limbah yang ada di lingkungan. Olahraga kak. Tetapi olahraga. Cinta tanah air. Contohnya kita menyiram bunga, membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan kita supaya tetap sehat. Apakah Anda tahu mengenai kasus terorisme di Indonesia? Kasus tersebut sangat mengganggu atas kestabilan negara Indonesia. Ya, Ya tahu. contohnya dek. Contohnya itu pemboman di gereja di Makassar. Oke. Saya sangat mengecam perbuatan terorisme itu karena sangat merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, kita lanjut yang pertanyaan yang keenam. Menurut adik, apakah kita harus memiliki jiwa bela negara? Iya tahu. Contohnya mas. Baru-baru ini di televisi ada di Papua itu tentang terorisme. Oke, dan apa sikap mas terhadap aksi terorisme nih mas? Kalau saya sendiri tentang terorisme itu sangat membuat negara kita ricuh ya, karena terorisme ini menyebabkan
negara-negara kita ini tentunya yang beragama ini saling tumpang tindih, saling menyalahkan satu sama lainnya. Saya mengetahui kasus teroris melalui media sosial, yaitu dengan pemberitaan di televisi, begitu di medsos, dengan pengumuman di masjid-masjid dan di gereja-gereja. Dengan intinya saya pribadi saya tidak setuju. Tak tahu Kak. Terorisme itu adalah hal yang mengancam keutuhan dan kesatuan NKRI, sehingga terorisme itu harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Terorisme kan kalau didengarkan tidak baik. Teroris itu bisa mengancam negara kita. Jadi kita sangat-sangat tidak setuju ya. Ada teroris di daerah kita. Jadi artinya kita selalu siap mendukung, siap membela untuk menghindari ancaman-ancaman. Itulah termasuk dari ancaman ya. Teroris itu termasuk ancaman dari luar. Negara Harus. sekian dan terima kasih. Lalu menurut Bapak, apakah kita harus memiliki jiwa bela negara? Harus. Harus Kak. Oke. Iya. Karena untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Adek. Sama-sama. Penting itu Mas, karena dengan bela negara itu salah satunya supaya negara kita aman, tidak ada contohnya seperti terorisme dan lain sebagainya. Harus karena kita sebagai warga negara itu harus berjiwa untuk membela bangsa dan negara kita. Harus selaku kita warga negara harus memiliki jiwa bela negara. Baiklah, itulah hasil interview yang telah dilakukan oleh kelompok 3 dengan 12 narasumber yang terdiri dari 3 generasi. Sekarang kami akan simpulkan dan kami analisis hasil interview yang telah dilakukan oleh kelompok kami mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pada saat sekarang ini, walaupun berbeda generasi, tetapi ketiga generasi tersebut masih mengetahui dan memahami mengenai wawasan kebangsaan. Dan untuk nilai-nilai bela negara, ketiga generasi tersebut masih menerapkan dan mengimplementasikan di kehidupannya masing-masing, baik anak-anak, dewasa maupun orang tua. Terkait dengan isu yang terjadi di perbincangan publik saat sekarang ini, juga update di ketiga generasi tersebut berkaitan dengan zaman yang semakin canggih, dengan adanya teknologi yang canggih yang memudahkan untuk setiap generasi mengupdate informasi tersebut, sehingga ketiga generasi tersebut tidak ketinggalan informasi. Itulah analisis dan kesimpulan yang bisa kami ambil. Terima kasih.